Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat tutorial menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi ini sangat membantu ketika dalam pelaksanaan pembelajaran secara online. Lalu, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini dengan maksimal? Nah, berikut ini kita akan tunjukkan cara supaya kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Cara mendaftar Zoom di laptop atau di smartphone. Sebelum mengulas cara menggunakan fitur-fitur Zoom, kita harus bahas terlebih dahulu langkah untuk mendaftarkan akun pada aplikasi tersebut. Pertama-tama, kita perlu mengakses laman pendaftaran akun Zoom, lalu segera buat akun dengan klik opsi Sign Up. Setelah melakukan registrasi, langsung masuk ke laman utama Zoom dan klik opsi My Profile. Nanti akan muncul data personal meeting ID yang bisa langsung kita manfaatkan untuk mengundang partisipan ke video conference. Atau untuk kita para guru, kita dapat mengundang para murid. Cara join instant meeting. Nah, agar kita bisa bergabung di dalam instant meeting Zoom, kita perlu mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Yang pertama, buka aplikasi Zoom. Langkah pertama untuk menggunakan instant meeting Zoom adalah dengan membuka aplikasi terlebih dahulu di desktop ataupun handphone, lalu klik join meeting. Langkah berikutnya adalah dengan memilih opsinya secara langsung. Iya, kita bisa langsung klik join meeting seperti yang sudah tertera. Nantinya kita akan diarahkan untuk mengisi ID meeting, join, dan masukkan meeting passwordnya agar dapat langsung bergabung. Saat membuat schedule meeting, kita bisa mengubah topiknya. Misalnya kita buat tematik meeting, lalu kita ubah tanggal dan waktunya. Pada pilihan recurring meeting, kita bisa buat 1 jam 30 menit. Maksudnya jika meeting itu berkelanjutan, maka kita bisa checklist. Nah, untuk meeting ID, kita gunakan personal meeting ID. Jangan menggunakan auto generated karena akan mengubah meeting ID yang sudah ada. Untuk password, kita bisa menggantinya dengan sesuai keinginan kita, tapi tetap di kolom password. Untuk pilihan waiting room, kita bisa checklist untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan masuk pada meeting room kita. Kemudian pilih save, dan untuk share invitation, kita bisa langsung klik dan membagikannya di grup WhatsApp masing-masing. Start meeting. Jika invitation meeting sudah disebarkan, langsung saja kita klik start meeting. Connect videonya, join komputer audio, dan nyalakan video pada saat meeting berlangsung. Jika sudah ada peserta yang muncul, kita bisa merubah tampilan dilihat dari gallery view. Host dan co-host. Untuk mengganti host dan menambahkan co-host, kita tinggal klik ikon partisipan pada deret menu di bawah, kemudian pilih partisipan yang ingin dijadikan host atau co-host, dan kelebihannya mereka juga dapat merecord meeting dengan cara mengklik allow to record meeting. Mute all partisipan. Cara mute all partisipan, klik pada ikon partisipan, klik mute all, lalu klik yes pada dialog box yang muncul pada layar. Share screen. Bagaimana caranya untuk share screen? Sebelumnya, kita harus siapkan dan buka dahulu materi yang akan kita share. Misalnya dalam bentuk video, PDF, ataupun PowerPoint. Jika sudah siap untuk di-share, khusus untuk video, jangan lupa untuk mengaktifkan share sound dengan cara menceklis pilihan share sound agar suara pada video bisa didengar oleh partisipan. Pada pilihan share sound ini, silakan dipilih mono ataupun stereo. Kemudian bisa juga untuk menampilkan beberapa materi sekaligus
dengan cara menekan tombol kontrol atau CTRL pada keyboard laptop kita. Record meeting. Cara merecord meeting adalah dengan mengklik icon record pada deretan menu Zoom bagian bawah. Kita pilih menu record on this PC, kemudian akan ada tampilan recording di samping atas bagian kiri layar. Kita juga bisa pause, kemudian bisa stop recording. Dan hasil recording akan di-download otomatis setelah Zoom berakhir dan tersimpan pada folder Zoom di dokumen perangkat kita. Breakout Room. Caranya dengan memilih menu Breakout pada bagian bawah layer Zoom. Kemudian buat beberapa room sesuai kebutuhan. Dan pastikan untuk menceklis pilihan partisipan untuk memilih room masing-masing. Kita juga dapat mengganti nama room pada opsi rename dan dapat menambahkan room pada menu add room. Jika sudah, silakan open room dan otomatis pada perangkat Zoom akan tampil menu breakout. Untuk peserta yang menggunakan HP, maka akan muncul pada layar bagian kiri atas. Dan jika menggunakan laptop, akan muncul dialog box untuk join breakout room. Jika ada partisipan yang tidak bisa masuk breakout room, maka host dan co-host bisa membantu untuk memasukkannya. Caranya dengan mengklik assign to pada tampilan breakout room. Maka secara otomatis pada perangkat partisipan tersebut akan diarahkan ke kelas yang sudah ditentukan. Dan host dapat secara leluasa memantau room-room yang sudah di breakout dan dapat pula stay di main session untuk memasukkan partisipan lainnya ke breakout room. Record pada saat breakout room. Pastikan dulu sebelum masuk ke breakout room kita sudah menjadi co-host atau host. Maka secara otomatis akan ada tampilan breakout pada menu bawah dan hasil recording nantinya akan otomatis di-download pada saat meeting sudah selesai dan tersimpan di folder Zoom pada menu dokumen perangkat berupa audio dan video. Breakout room pada Zoom akun pribadi yang tidak berbayar. Pada akun pribadi ini yang tidak berbayar, menu breakout room tidak otomatis akan muncul, tetapi kita harus mengaktifkannya sendiri. Masuk ke menu setting atau icon setting sebelah kanan atas, kemudian pilih menu profile, lalu klik menu advanced feature, dan kita akan masuk ke website Zoom. Nah, di website Zoom, pilih menu In Meeting Advanced. Di sana ada pilihan Breakout Room. Klik untuk mengaktifkannya. Jika sudah, maka menu Breakout akan muncul otomatis pada layer Zoom kita. Mengganti virtual background. Setelah halaman utama Zoom terbuka, pilih setting atau pengaturan. Lalu pilih menu background and filters. Kemudian klik opsi virtual background. Pilih background yang diinginkan. Dan apabila ingin gambar dari PC atau laptop, cukup klik icon plus dan cari gambar untuk dijadikan background. Screenshot atau print screen berguna untuk mengambil dan menyimpan foto saat kegiatan Zoom meeting berlangsung. Pada laptop, caranya hanya dengan menekan tombol Windows dan tombol print screen secara bersamaan pada keyboard. Maka dengan otomatis gambar atau foto akan masuk ke folder screenshot di menu Pictures. Nah, itu tadi tutorial mengenai pemakaian aplikasi Zoom Meeting dalam kegiatan pembelajaran.
Semoga bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.